Saat ini kami akan memaparkan materi tentang terjadinya perilaku dan teori perilaku. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Viani Maramis, saya sendiri Andre Surara, serta ada Pinkan Mambo. Kita masuk dalam konsep dasar teori perilaku. Menurut Not Atmojo 2017, perilaku adalah respon individu terhadap rangsangan yang kemudian menjadi kebiasaan berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Secara biologis, perilaku merupakan aktivitas kompleks organisme, termasuk berbagai aspek seperti berbicara, berpakaian, dan emosi. Menurut Skinner dalam Intern 2018, terdapat dua jenis respon, yaitu responden response yang merupakan reaksi refleksif terhadap stimulus tertentu, misalnya makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah operant response, yang merupakan respon yang berkembang dan diperkuat oleh konsekuensi atau penguatan berikutnya. Misalnya, seorang petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik, itu adalah respon terhadap uraian tugasnya, kemudian memperoleh penghargaan diri dari atasannya, maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya. Damayanti mengklasifikasikan perilaku berdasarkan respon terhadap stimulus menjadi dua jenis, yaitu perilaku tertutup yang merupakan reaksi internal dan subjektif yang tidak terlihat oleh orang lain, dan perilaku terbuka yang adalah tindakan eksternal dan objektif yang dapat diamati secara langsung. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Lawrence Green dalam Damayanti, kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior causes dan faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yaitu faktor predisposisi atau predisposing factors, faktor pendukung atau enabling factors, dan faktor penguat atau reinforcing factors. Faktor predisposisi atau predisposing factors. Faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, tradisi, kepercayaan, sistem nilai, pendidikan, dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Contohnya, pemeriksaan kesehatan ibu hamil menunjukkan bahwa faktor-faktor positif seperti pengetahuan dan kesadaran dapat memfasilitasi perilaku yang diinginkan, sementara kepercayaan dan tradisi dapat menjadi penghambat. Kemudian ada faktor pendukung atau enabling factors. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi, dan sebagainya. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, pos pelayanan terpadu atau posyandu, pos poliklinik desa atau polindes, posobat desa, dokter atau bidan praktik swasta, dan sebagainya. Masyarakat perlu sarana dan prasarana pendukung untuk berperilaku sehat. Misalnya, perilaku pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil yang mau periksa kehamilan tidak hanya karena ia tahu dan sadar manfaat pemeriksaan kehamilan, melainkan ibu tersebut dengan mudah harus dapat memperoleh fasilitas atau tempat periksa kehamilan. Misalnya, puskesmas, polindes, bidan praktik, ataupun rumah sakit. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan. Maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau faktor pemungkin. Kemampuan ekonomi juga merupakan faktor pendukung untuk berperilaku kesehatan. Faktor penguat atau reinforcing factors. Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Termasuk juga di sini undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. Proses perilaku baru itu dimulai dari pertama adalah awareness, di mana orang atau subjek menyadari dalam arti dapat mengetahui stimulus objek terlebih dahulu.
Kedua adalah interest. Orang ini sudah mulai tertarik kepada stimulus yang diberikan. Sikap subjek sudah mulai timbul. Yang ketiga adalah evaluation, di mana orang tersebut mulai menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya sendiri. Berarti sikap responden sudah mulai lebih baik. Dan yang keempat adalah trial, di mana orang atau subjek mulai mencoba perilaku baru sesuai dengan apa yang dikehendaki stimulus. Dan yang kelima adalah adoption, di mana orang atau subjek tersebut telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru melalui tahap seperti di atas, yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Domain perilaku, di mana terdapat 6 tingkatan, yaitu tahu atau know. Tahu artinya sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, memahami atau comprehension. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Keempat adalah analisis, yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kelima adalah sintetis, di mana sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dan yang keenam adalah evaluation. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Sikap atau attitude merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap memiliki 3 komponen pokok, yaitu 1. Keperayaan atau keyakinan, kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. Kemudian kedua, kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. Dan yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu 1. Menerima atau receiving, 2. Merespon atau responding, 3. Menghargai atau following, 4. Bertanggung jawab atau responsible. Praktek atau tindakan praktis. Tindakan terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu 1. Perception, 2. Guide response, 3. Mechanism, dan keempat adalah adaptation. Oke, baik, saat ini kita masuk ke dalam klasifikasi dari perilaku. Jadi menurut Becker dalam Damayanti tahun 2017, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada perilaku sehat atau health behavior, ada perilaku sakit atau illness behavior, ada perilaku peran sakit atau disease growth behavior. Selanjutnya dalam perilaku sehat adalah hal yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memelihara dan juga meningkatkan kesehatannya. Perilaku sakit atau illness behavior itu adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu yang sedang sakit untuk memperoleh kesembuhan. Nah, perilaku prasakit ini antara lain yang pertama adalah tindakan untuk memperoleh kesembuhan, tindakan untuk mengenal fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan, melakukan kewajibannya sebagai pasien antara lain memenuhi nasihat-nasihat dokter ataupun perawat untuk mempercepat kesembuhannya, tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhan, dan yang terakhir adalah melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya. Nah, dalam perubahan perilaku pun menurut Hoslan dan kawan-kawan dalam Damayanti tahun 2017, perubahan perilaku ini pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Nah, proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus atau rangsangan yang dimana dapat diberikan oleh organisme yang dapat diterima atau ditolak. Yang kedua ada stimulus yang telah mendapatkan perhatian dari organisme, maka rangsangan ini akan dimengerti dan dilanjutkan pada proses berikutnya. Dan yang ketiga ada organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya atau bersikap. Dan yang keempat ada
akhirnya dengan fasilitas dan dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. Nah, di sini ada pengukuran perilaku menurut Noto Atmojo dalam Damayanti tahun 2017. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam pengukuran perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku dapat diukur secara langsung, yaitu contohnya ada wawancara terhadap kegiatan yang dilakukan beberapa jam, hari, bulan, atau yang lalu atau disebut dengan recall. Dan yang kedua ada perilaku yang diukur secara tidak langsung, yaitu dengan mengobservasi tindakan ataupun kegiatan responden. Dan yang terakhir ada pengukuran dalam perilaku. Jadi perilaku terdiri dari 3 domain, diantaranya pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, di sini ada pun cara pengukuran dari masing-masing domain sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran pengetahuan. Jadi menurut Adi Kunto dalam Putri tahun 2015 menyatakan bahwa memang tingkat pengetahuan ini dapat dinilai dari penguasaan seseorang terhadap objek ataupun materi teks yang bersifat objektif maupun esai. Dan yang kedua ada pengukuran sikap. Pengukuran sikap itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan secara langsung itu dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pertanyaan responden terhadap satu objek. Dan yang ketiga, pengukuran tindakan atau cara menilai tindakan dapat melalui observasi, checklist, dan kuesioner. Baik, demikian dari pemaparan dari kelompok kami disampaikan. Terima kasih. Oke, baik, saat ini kita masuk ke dalam klasifikasi dari perilaku. Jadi menurut Becker dalam Damayanti tahun 2017, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada perilaku sehat atau health behavior, ada perilaku sakit atau illness behavior, ada perilaku peran sakit atau disease growth behavior. Selanjutnya dalam perilaku sehat adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memelihara dan juga meningkatkan kesehatannya. Perilaku sakit atau illness behavior itu adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu yang sedang sakit untuk memperoleh kesembuhan. Nah, perilaku prasakit ini antara lain yang pertama adalah tindakan untuk memperoleh kesembuhan, tindakan untuk mengenal fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan, melakukan kewajibannya sebagai pasien antara lain memenuhi nasihat-nasihat dokter ataupun perawat untuk mempercepat kesembuhannya, tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhan, dan yang terakhir adalah melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya. Nah, dalam perubahan perilaku pun menurut Hoslan dan kawan-kawan dalam Damayanti tahun 2017, perubahan perilaku ini pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Nah, proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus atau rangsangan yang dimana dapat diberikan oleh organisme yang dapat diterima atau ditolak. Yang kedua ada stimulus yang telah mendapatkan perhatian dari organisme, maka rangsangan ini akan dimengerti dan dilanjutkan pada proses berikutnya. Dan yang ketiga ada organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya atau bersikap. Dan yang keempat ada akhirnya dengan fasilitas dan dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. Nah, di sini ada pengukuran perilaku menurut Noto Atmojo dalam Damayanti tahun 2017. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam pengukuran perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku dapat diukur secara langsung, yaitu contohnya ada wawancara terhadap kegiatan yang dilakukan beberapa jam, hari, bulan, atau yang lalu atau disebut dengan recall. Dan yang kedua ada perilaku yang diukur secara tidak langsung, yaitu dengan mengobservasi tindakan ataupun kegiatan responden. Dan yang terakhir ada pengukuran dalam perilaku. Jadi perilaku terdiri dari 3 domain, diantaranya pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, di sini ada pun cara pengukuran dari masing-masing domain sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran pengetahuan. Jadi menurut Adi Kunto dalam Putri tahun 2015 menyatakan bahwa memang tingkat pengetahuan ini dapat dinilai dari penguasaan seseorang terhadap objek ataupun materi teks yang bersifat objektif maupun esai. Dan yang kedua ada pengukuran sikap.
Pengukuran sikap itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dan secara langsung itu dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pertanyaan responden terhadap satu objek. Dan yang ketiga, pengukuran tindakan atau cara menilai tindakan dapat melalui observasi, checklist, dan kuesioner. Baik, demikian dari pemaparan dari kelompok kami disampaikan. Terima kasih.